kita belajar, kita akan membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Kira-kira ada yang tahu supaya apa kita buat kesepakatan kelas? Supaya apa? Supaya teratur. Pintar ya, Pak Ija bilang supaya teratur bu kelasnya. Tepuk tangan buat Pak Ija ya, pintar ya. Sekarang kita akan membuat kesepakatan kelas. Kira-kira kesepakatan kelas apa yang seperti yang kamu impikan? Ya, kesepakatan kelas yang seperti apa? Ibu akan kasih sticky note untuk ditulis, kemudian kita akan tempel di sebelah kanan ibu. Kamu bebas untuk menulis apa yang kamu inginkan pada kesempatan kelas kita kali ini. Oke, bagi yang mau menulis silakan, kemudian ditempel ya. Oke, silakan ditulis, kemudian kita tempel. Yang sudah selesai, silakan ditempel. Oke, yang sudah selesai, silakan ditempel. Oh, hijau sudah selesai, silakan tempelkan. Supaya kita ikuti sepanjang pembelajaran. Oke, kita bacakan ya. Tidak menyontek saat ujian, menghargai guru dan teman, apalagi berbicara sopan santun. Ada lagi menjaga keamanan kelas, ada lagi menjaga kebersihan di kelas. Sepakat? Sepakat semua? Baik. Anak-anak ibu, sebelum kita belajar hari ini, supaya kita semakin semangat, kita akan ada game. Sebentar saja. Ada yang mau bermain game dengan ibu? Ada? Oke. Di sebelah sini, yuk kita main game sebentar. Ya, cepat. Oke, kita buat lingkaran ya. Oke, anak-anak ibu akan mengucapkan satu kata, nama binatang, dan kalian akan mengucapkan satu nama binatang berdasarkan huruf terakhir dari apa yang diucapkan, sambil menunjuk temannya yang akan melakukan yang selanjutnya. Mengerti? Ada yang tidak mengerti? Oke, ngerti ya? Kuat suaranya ya, aja biar ibu. Ya. Oke. Ayam. Monyet. Buat suaranya ya, biar temannya bisa dengar. Oke Pak, cut dulu. Ibu akan mengucapkan satu kata binatang, satu nama binatang. Kemudian huruf akhirnya kamu akan menyebutkan nama binatang yang lain dengan huruf akhir dari nama binatang yang diucapkan. Sambil kamu menuju ke temanmu yang akan melanjutkan mengucapkan nama binatang yang selanjutnya. Paham? Oke. Kambing. Gajah. Harimau. Unta. Ayam. Monyet.
Oke, kita lakukan lebih cepat lagi ya. Ibu akan mengucapkan satu kata lagi. Unta. Ayam. Musang. Gajah. Harimau. Ular. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Pintar ya. Oke, kembali duduk. Kita akan belajar pelajaran dengan topik yang baru hari ini. Sebelum kita memulai masuk topik yang baru, masih ingat nggak pelajaran kita yang kemarin? Minggu yang lalu? Siapa yang ingat? Oke. Apa nak? Sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial, ya. Ada yang tahu makhluk sosial itu artinya apa? Oh, Faija, apa nak? Manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Bagus sekali, tepuk tangan buat mereka berdua ya. Masih ingat pelajaran minggu yang lalu. Maka hari ini topik kita adalah keluarga. Keluarga awal kehidupan, ya. Awal kehidupan. Baik. Rumah. Ayah, siapa lagi nak? Ibu, kakak, adik. Ada yang lain? Ada yang tinggal sama neneknya? Oh, ada Pak Longnya juga katanya ya. Ada Pak Long, paman ya. Nah, kira-kira paman ya. Baik anak-anak ibu, hari ini kita akan belajar bagaimana keluarga itu mengambil peran di dalam masyarakat. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa dapat menyadari dan mengetahui keberadaan dirinya sendiri sehingga bisa berperan di tengah masyarakat dan lingkungan terdekatnya. Jadi setelah kamu belajar hari ini, kamu menyadari dirimu di dalam keluarga dan apa peranmu di dalam keluarga. Baik, kita akan membagi kalian dalam 2 kelompok. Kira-kira siapa yang lebih suka belajar dengan menonton? Ya, tunjuk tangan, gak usah malu. Siapa lebih suka belajar dengan menonton? Oke. Siapa lagi? Mila suka kan? Oke. Mila, kamu bisa satu kelompok dengan mereka. Oke. Berarti kalian lebih suka pakai apa nak? Belajar dengan buku? Belajar dengan buku? Iya. Oke. Good. Sekarang ibu akan buat kalian menjadi 2 kelompok. Yang di sebelah sini yang suka dengan menonton atau dengan audio visual, yang di sini yang dengan suka membaca. Oke, kita buat kelompoknya ya. Angkat kursinya biar cepat. Oke. Silakan buka bukunya yang akan membaca dengan buku, yang lainnya akan ibu sediakan video. Bagi anak-anak ibu yang ingin mendapat pembelajaran dari buku, dipersilakan, dan anak-anak ibu yang ingin mendapat sumber belajar dari video, silakan mengakses video yang sudah ibu sediakan. Para keluarga sekaligus bertanggung jawab untuk memberikan nafkah terhadap keluarganya. Jelas ya lembaga keluarga? Adapun fungsi lembaga keluarga, fungsi reproduksi, fungsi proteksi atau perlindungan, fungsi ekonomi, fungsi sosialisasi, fungsi afeksi, fungsi pengawasan sosial, dan fungsi pemberian status. Yuk kita bahas satu-satu. Fungsi reproduksi. Dalam keluarga, anak-anak merupakan wujud dari cinta kasih dan tanggung jawab suami istri meneruskan keturunannya. Keluarga mempunyai fungsi reproduksi, artinya dari pernikahan diharapkan akan memberikan keturunan. Jelas ya? Fungsi proteksi atau perlindungan. Keluarga memberikan perlindungan kepada anggotanya, baik perlindungan fisik maupun bersifat kejiwaan. Apabila di dalam keluarga terdapat rasa aman, tentunya proses-proses sosial di dalam keluarga dapat berjalan harmonis. Jelas ya? Kemudian fungsi ekonomi. Pada umumnya dalam suatu keluarga, ayah merupakan kepala keluarga serta menjadi
suami dan istri dapat memikul tanggung jawab ekonomi terhadap anak-anaknya. Jelas ya? Kemudian fungsi sosialisasi. Keluarga berperan membentuk kepribadian anak agar sesuai dengan harapan orang tua dan masyarakat. Keluarga merupakan sosialisasi pertama bagi anak atau sosialisasi primer. Dalam lingkungan keluarga, anak mulai dilatih dan diperkenalkan cara-cara hidup bersama dengan orang lain. Anak diajak memahami lingkungan yang lebih luas sehingga pada saatnya nanti seorang anak benar-benar siap untuk hidup dalam masyarakat. Jelas ya? Lalu fungsi afeksi. Keluarga memberikan kasih sayang dan perhatian pada anak-anaknya. Dalam keluarga pula diharapkan akan memberikan kehangatan perasaan pada anggota keluarganya, seperti seorang bapak yang tetap memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak-anaknya tanpa membeda-bedakan. Nah, selanjutnya fungsi pengawasan sosial. Setiap anggota keluarga pada dasarnya saling mengontrol atau saling mengawasi karena memiliki tanggung jawab dalam menjaga nama baik keluarga. Namun dalam kenyataannya fungsi ini biasa dilakukan oleh anggota keluarga yang lebih tua usianya. Dan yang terakhir, fungsi pemberian anak-anak ibu sudah cukup? Sudah cukup membacanya? Sudah cukup menontonnya? Baik. di masyarakat. Nah, ibu sudah membagikan LKPD untuk kalian jawab. Sudah ibu bagi LKPD-nya yang untuk kalian kerjakan berkelompok. Tetapi sebelum kalian menjawab pertanyaannya pada LKPD yang diberikan, ibu mau bertanya. Nah, kehidupanmu di dalam keluarga sebagai apa? Apakah anak di dalam keluarga membantu orang tua, ya? Boleh membantu orang tua rumah? Nah, ternyata kita mempunyai peran masing-masing di dalam keluarga. Ibu, sebelum kalian mengerjakan LKPD yang sudah ibu bagi, ibu mau bertanya, apa kedudukanmu di dalam rumah? Sebagai apa kedudukanmu di dalam rumah? Sebagai anak. Anak mempunyai peran nggak di dalam keluarga? Apa peran anak nak? Membantu orang tua. Bagus. Ayah punya peranan nggak di rumah? Sebagai apa? Pencari nafkah. Bagus sekali ya. Berarti kalian sudah memahami bagaimana peran anggota keluarga dalam kehidupan sehari-harinya. Baik, silakan mengerjakan LKPD. Ada soal yang sudah ibu berikan di sana, dikerjakan secara berkelompok. Ibu akan membagi kertas. Nah, di sini akan kalian jawab. Nah, ibu kasih waktu sekitar 30 menit. Setelah itu, kita akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok di depan kelas. Baik, dimulai dari sekarang. Nah, ibu memberikan kebebasan kepada kalian untuk mengerjakan soalnya itu apakah dalam bentuk poster, bisa ya? Apakah dalam bentuk diagram, boleh? Apakah dalam berbentuk pohon, bisa ya? Silsilah keluarga dikerjakan dan kebebasan kepada kalian untuk mengerjakan soal-soal yang ibu berikan. Apakah dalam bentuk poster, boleh ya? Apakah dalam bentuk bagan juga ibu bolehkan. Mana yang menurut kalian lebih sesuai dengan keinginan kalian, ibu persilakan. Baik, dikerjakan mulai sekarang.
bisa ditanyakan ke ibu ya. Kalau ada sesuatu yang kurang paham. Yang lainnya yang ditanya? Selama 30 menit ke depan, Ibu akan menunggu. Kalau ada pertanyaan, boleh bertanya. Waktu 30 menit sudah berlalu, anak-anak Ibu akan Ibu persilakan untuk menyajikan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas. Baik, kelompok 1, dipersilakan. Oke, di sebelah sini ya. Kuat suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalian diam aja. Jadi, sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menampilkan hasil diskusi kami dari kelompok 1. Keluarga adalah pembina dan membimbing anggotanya supaya bisa beraktivitas dengan lingkungan. Ayah untuk mencari nafkah, ibu untuk mendidik anak. Binda, Arat, Irma, Arman, Aina, Didit, Fatih, Ira, Aisyah, Nur, Ahyar. Fungsi dan keluarga adalah fungsi proteksi, perlindungan, fungsi afektif, kasih sayang, fungsi pengertian sosial. Itulah hasil diskusi kami. Bila ada kesalahan kami mohon maaf. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Maksud diulang nggak? Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan berpresentasi hasil diskusi kelompok kami, kelompok 2. Nomor 1, keluarga adalah kelompok yang terdiri dari suami, istri, dan Buat anak. suaranya ya, Nak. Nomor 2, membuat jendela individu tentang nilai-nilai maupun tradisi yang dipupuk di dalam anak bangsa mereka. Nomor 3, silsilah keluarga dari bentuk pohon. Ini atau nenek atau Atan, nenek Zainab, Samsudin, Mira Marlina, Syahri Putra, Fahrozi Putra, Rizky Martin, Naila Syahira, Ismail, dan Masni. Nomor 4, fungsi dan peran keluarga adalah 1. Fungsi proteksi atau perlindungan. 2. Fungsi efektif atau kasih sayang. Fungsi pengawasan sosial. Baiklah, itulah jawaban dari hasil diskusi kelompok kami, kelompok 2. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 2. Bagus sekali ya hasil kerja kalian hari ini, dan kalian sudah memahami bagaimana keluarga sebagai awal kehidupan di dalam masyarakat.
Baik anak-anak ibu, dari pembelajaran kita hari ini, ada yang bisa menarik kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Siapa yang bisa? Pelajaran apa yang sudah kamu dapatkan dari pembelajaran kita hari kali ini? Keluarga awal kehidupan. Keluarga adalah awal kehidupan. Bu, ada yang lainnya? Oke, setelah belajar keluarga adalah awal kehidupan, mereka jadi mengerti bahwa setiap anggota keluarga mempunyai peran masing-masing. Tepuk tangan buat teman-teman kita yang sudah bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita tutup pelajaran kita hari ini, Ibu mau bertanya, apa pelajaran kehidupan yang bisa kamu dapatkan, yang bisa nanti kamu terapkan pulang dari sekolah, kamu terapkan di lingkungan keluarga setelah pembelajaran hari ini? Apa pembelajaran yang bisa kamu dapatkan? Ada? Stop anak ibu, kalian sudah bisa mengakses. Ibu, terima kasih kalian sudah memahami pembelajaran yang sudah ibu berikan hari ini. Kalian juga sudah menunjukkan kerjasama yang baik, bertanggung jawab dan mengikuti pembelajaran ibu dengan baik. Sebelum ibu tutup pembelajaran, ibu mau bertanya, apa refleksi yang bisa kamu sampaikan kepada teman-teman di sini? Pembelajaran apa yang kamu dapatkan yang bisa kamu terapkan di dalam lingkungan bermasyarakat, lingkungan keluarga dari pembelajaran kita hari ini? Oke, kita persilahkan ya, salsa dulu ya. Baik, apa nak? Dengan mengetahui silsilah keluarga, saya tahu bahwa saya tidak sendiri. Baik, bagus sekali salsa ya. Salsa menyadari dengan belajar mengenai keluarga, Salsa menyadari bahwa dia tidak hidup sendiri. Ternyata ada keluarga di sekelilingnya. Jadi kita harus bersemangat menjalani hidup karena kita tidak sendiri. Bagus sekali ya Salsa ya. Ada lagi nak? Oh iya, Reja. Baik. Setelah mempelajari pembelajaran hari ini, Salsa menyadari perlu kita mentaati perintah dari orang tua di keluarga ya nak ya. Tepuk tangan buat Faiza ya. Bagus sekali. Ya benar ya, bahwa di dalam keluarga kita harus saling menghormati, patuh kepada orang tua sehingga setiap anggota keluarga bisa menjalankan perannya masing-masing sehingga keluarga itu bisa berjalan dengan baik. Baik anak ibu, sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Ibu akan berjumpa kembali dengan kalian minggu depan. Ibu, terima kasih atas kerjasamanya hari ini. Kita akan menutup pembelajaran kita. Untuk minggu depan, coba baca kembali di rumah bukunya halaman 32 sampai 35. Jadi ketika ibu masuk minggu depan, kamu akan memahami pembelajaran dengan lebih cepat. Setuju anak-anak? Setuju. Ya. Baik anak-anak ibu, sebelum pulang kita akan menutup pembelajaran dengan doa. Ketua kelas memimpin kita di dalam doa. Baca. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.
jumpa minggu depan. Selamat pagi anak-anak, sampai jumpa. Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu pertemuan kita. Baik anak-anak, sampai di sini dulu pertemuan kita. Sampai jumpa minggu depan.